Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah, wabil khusus segenap pengurus Masjid Al-Furqan Jatiunggul yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah. Masih melanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sikap orang yang berpuasa. Ini pas menjelang Ramadan. Jadi ini membahas tentang sikap orang yang berpuasa. Tapi hadisnya cuma satu di bab ini ya. An Abi Hurairah radhiyallahu an, diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza du'iya ahadukum falyujib fa in kana sha'iman falyusalli wa in kana muftiran falyat'am. Rawahu Muslimun. Tapi ini berkaitan dengan kalau diundang makan ternyata. Idza du'iya, apabila diundang, siapa ahadukum, salah seorang di antara kalian, falyujib, maka hendaklah dia menjawab undangan tersebut. Mendatangi undangan itu termasuk wajib hukum asalnya, selama tidak ada kemaksiatan di tempat undangan itu. Kalau tidak bisa hadir, wajib mohon maaf, saya tidak bisa hadir
karena ada uzur misalnya, sampaikan aja. Kecuali memang ada uzur dari awal, sampaikan, tidak ada masalah. Tapi kalau udah menyanggupi hadir, maka wajib hadir kecuali ada uzur tadi itu. Dan sepatutnya ya minta maaf. Konon katanya kalau di luar negeri itu kalau diundang terus nggak datang, ditelepon itu. Kenapa nggak datang? Takutnya terjadi kecelakaan atau apa gitu. Ditelepon katanya. Fa in kana shaiman, maka apabila dia adalah orang yang berpuasa, fal yusalli, wa in kana muftiran falyat'am. Jika ia sedang berpuasa, hendaklah ia mendoakan, dan jika tidak berpuasa, hendaklah ia makan. Hadisnya riwayat Muslim. Nah, ini mau saya terangkan ini biar enak ini. Ini ada undangan. Orang yang diundang itu kata Nabi wajib memenuhi undangan saudaranya. Terus kemudian yang kedua, pesan Nabi kalau orang yang sedang diundang itu puasa, maka cukuplah dia mendoakan saja. Tidak harus membatalkan puasanya. Nanti saya terangkan lagi ya, insyaallah. Tapi kalau yang bersangkutan sedang tidak berpuasa, maka hendaklah dia ikut makan bersama dengan orang yang mengundang, atau makan makanan yang hidangan oleh orang yang mengundang itu. Nah, ini saya akan terangkan lebih detail karena sering saya sampaikan di banyak tempat. Seringkali satu hadis itu tidak bisa diambil kesimpulan kecuali dikaitkan dengan hadis yang lain yang terkait. Serupa dengan riwayat ini, pernah suatu saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diundang walimah. Ini undangannya namanya walimah kalau ini. Ini di bab tentang walimah. Kalau ingat undangan, nanti saya terangkan. Ini kan undangan tadi ya. Kalau ini apa? Walimah. Maka beliau hadir bersama beberapa para sahabat dan beliau hari itu sedang berpuasa sebenarnya. Akhirnya beliau membatalkan puasanya untuk makan. Karena ini undangannya walimah. Walimah itu artinya undangan makan-makan. Saya ulang, kalau hadis tadi undangan ya. Kalau yang tadi, yang ini walimah, undangan makan-makan. Maka Nabi membatalkan puasa sunnahnya dan memerintahkan para sahabat untuk membatalkan puasa sunnahnya. Itu hadis yang kedua ya. Yang ketiga itu pernah Nabi, bukan diundang kalau ini, bertamu Nabi. Bertamu ke rumah seorang sahabat. Tiba-tiba istri sahabat itu mau siap-siap makanan. Terus Nabi ngasih syarat, "Enggak usah. Saya sedang berpuasa," kata Nabi. "Enggak usah siap-siap makanan, saya sedang berpuasa," kata Nabi. Aukamakal. Sehingga Nabi tetap berpuasa. Menengahi tiga riwayat seperti ini bagaimana kira-kira? Begini ya. Ini berkaitan kalau Anda puasa, kalau enggak puasa sih enggak ada masalah. Ini yang puasa, kalau yang puasa sunat terutama maksud saya. Kalau puasa wajib jangan dibatalkan, kalau puasa sunat ini konteksnya. Tolong dibedakan antara undangan makan-makan sama undangan yang ada makannya, itu beda. Saya ulang ya. Tolong bedakan antara undangan makan-makan sama undangan yang ada makannya. Itu beda. Kalau walimah itu undangan, Anda diundang datang supaya Anda makan. Itu walimah namanya. Walimatul urus terutama, atau wakiroh, walimah menempati rumah baru. Kan walimah itu yang disyariatkan kan dua, walimatul urus sama walimah menempati rumah baru namanya wakiroh namanya. Itu dua itu. Yang lainnya ada dalam aturan walimah secara umum, pokoknya undangan makan-makan. Nabi sering diundang makan-makan oleh para sahabat. Nabi sering diundang makan-makan oleh para sahabat. Cuman yang khusus syar'i itu yang disyariatkan itu dua, urus sama pernikahan sama menempati rumah baru. Itu wakiroh namanya, kalau walimahnya namanya wakiroh. Tapi secara umum walimah itu disyariatkan, yaitu ngundang orang untuk makan-makan di rumah. Jadi kalau jenengan diundang untuk makan-makan, sementara jenengan datang sedang berpuasa sunnah, batalkan. Karena itu yang Nabi kerjakan. Tapi kalau undangan ada makannya, itu bukan makan-makan namanya. Contoh, ada taklim, rutin jangan taklim, acaranya taklim, cuman ada makannya.
Yang model begitu udah teruskan aja. Teruskan puasa, nggak harus dibatalkan. Karena apa? Karena ini bukan undangan makan-makan, undangan pengajian. Undangan taklim, cuman ada makannya. Rapat RT, rapat RW, ada makannya, nggak usah dibatalkan itu. Mau rapat kok. Cuman ada makannya. Paham nggak boten? Ya. Apalagi kampanye, kalau sama kan juga nggak apa-apa. Jadi singkat kata, singkat cerita, tolong bedakan antara undangan makan-makan sama undangan yang ada makannya. Paham nggih? Berbeda lagi kalau Anda bertamu. Jadi bukan diundang, Anda bertamu. Anda boleh dari awal ngomong, "Enggak usah siapa-apa, saya lagi puasa, Pak." Enggak usah. Enggak apa-apa. Sebagaimana Nabi ketika istri sahabat tadi mau siap-siap, Nabi bilang, "Enggak usah, enggak usah. Saya lagi puasa," kata Nabi. Enggak usah siap-siap lagi, saya lagi puasa. Tapi nanti ada lagi yang Nabi itu membatalkan puasa sunnahnya, Pak. Kapan itu? Ketika istrinya ngajak sarapan, Pak. Dalam sirah itu Nabi kalau habis sholat subuh kan biasa ya, habis isyraq itu menemui seluruh istrinya. Salah satunya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kata Siti Aisyah, "Ya Rasulullah, makanan kesukaan Anda sudah saya siapkan." Kata Nabi, mana. Saya akan makan. Walaupun hari ini saya sedang puasa sebenarnya, kata Nabi. Itu dipakai dalil, Pak, oleh para ulama itu. Membatalkan puasa demi membahagiakan hati istri, itu pahalanya lebih besar, Pak, daripada mempertahankan puasa sunnahnya, Pak. Jadi membahagiakan hati istri itu pahalanya lebih besar daripada mempertahankan puasa sunnah. Tapi jangan modus ya. Saya nggak pernah puasa, Ustaz, sering diajak makan sama istri. Itu suami diajak istri, Nabi rela membatalkan puasa sunnah. Apalagi yang ngajak makan suami, Bu. Batalkan puasa sunnahnya. Pagi-pagi saya di WA jamaah saya. Pagi-pagi ada jamaah saya WA saya. "Ustaz, hari ini saya puasa, Ustaz. Puasa Senin atau Kamis saya lupa itu. Tapi pagi ini suami ngajak saya keluar makan di luar, Ustaz. Pagi-pagi ini ngajak sarapan makan di luar. Gimana, Ustaz? Temani suami. Menemani suami makan pahalanya lebih besar daripada mempertahankan puasa sunnah." Paham ya? Nah, itu seperti itu. Allahu Akbar. Kurang enak gimana Islam ini? Jadi tadi jelas ya. Jadi kalau kita diundang, yang undangannya bukan undangan makan-makan, tapi undangan yang ada makannya. Itu kita tidak harus membatalkan puasa kita, walaupun boleh kalau mau. Yang kedua, kalau undangannya walimah, undangan makan-makan, Nabi memerintahkan para sahabat bahkan dan beliau sendiri membatalkan puasanya. Bahkan seingat saya Nabi sempat marah ketika ada yang tidak mau membatalkan puasanya. Harus dibatalkan. Nah, kemudian yang ketiga, kita yang bertamu. Kalau kita yang bertamu itu terserah kita. Kalau kita mempertahankan puasa kita ya bilang ke tuan rumah, nggak usah siapin apa-apa, saya lagi puasa. Nah, itu ngomong gitu udah ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Itu kiranya fikih hadisnya ya. Tapi kalau puasa wajib tetap harus puasa, jangan tidak berpuasa kalau puasa wajib. Ini tadi berkaitan dengan puasa sunnah. Sikap orang yang diundang jamuan, ini walimah ini babnya. Jamuan berarti walimah, makan-makan. An Abi Mas'ud, diceritakan dari Abu Mas'ud radhiyallahu an al-Badri radhiyallahu an. Qala, beliau berkata, da'a, mengundang siapa rajulun, seseorang an-nabiyya, kepada Nabi kita Muhammad SAW, li ta'amin, untuk makan-makan. Nah ini undangannya untuk apa? Makan-makan. Ya, hadisnya malam muttafaqun alaih Bukhari Muslim ini. Li ta'amin, untuk makan-makan, untuk satu makanan sona'ahu yang dia telah membuatnya lahu untuk Nabi kita Muhammad SAW. Khamisa khamsatin, yang sudah disiapkan untuk Nabi bersama dengan kira-kira 5 orang lah. Jadi ada orang undang Nabi untuk makan-makan ke rumahnya, namanya walimah ini. Undangan makan-makan itu namanya apa? Walimah. Ini walimah yang secara umum berarti. Hidangannya dimasak untuk Nabi cukup 5 orang kira-kira.
Fatabi'ahum rajulun, maka mengikuti mereka siapa seorang lelaki. Falamma balaghul baba, maka ketika sampailah dia ke satu pintu, qala, bersabda siapa an-nabiyyu, Nabi kita Muhammad SAW, inna hadza tabi'ana fa in syi'ta an ta'dzana wa in syi'ta raja'a. Kata Nabi, karena yang diundang cuman terbatas orangnya, Nabi datang ada orang yang ikut. Kata Nabi, ini ada orang ikut, tapi tidak masuk dalam daftar yang Anda undang. Kalau diperkenankan, ya berarti dia akan duduk bersama dengan kita dan menikmati makanan Anda. Kalau enggak, ya saya suruh pulang dia. Dia akan pulang, tidak akan ngikut makan maksudnya gitu. Faqala, maka berkata tuan rumahnya, la, betul apa? Bal adanu lahu ya Rasulullah. Tidak apa-apa ya Rasulullah, saya izinkan, tidak apa-apa. Ini hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Saya mau terangkan dulu gini. Walimah itu undangan makan-makan. Berarti yang undang sudah menyiapkan makanan sesuai dengan jumlah yang akan diundang. Kalaupun dilebihkan, biasanya ya lebih berapa lah gitu. Ya contoh lah misalnya yang diundang 1.000. Kadang yang disiapkan adalah 2.500 misalnya gitu. 2.500. Jadi dihitungnya suami, istri sama bawa anak gitu. Kecuali bawa cucu beda bab nanti. Tapi kan tidak semuanya begitu. Oke. Terus kalau ada orang diundang walimah, maka orang yang diundang walimah itu saja yang boleh datang. Yang tidak diundang walimah tidak boleh datang. Contoh misalnya ngeten, jenengan punya teman dekat, ngadakan walimah nikah misalnya gitu ya. Jenengan nggak diundang di walimah itu, jangan datang. Kenapa? Karena di fikih haram datang di acara walimah sementara kita tidak diundang. Haram, tidak boleh. Saya pribadi kadang dapat undangan itu bukan di resepsinya, tapi di akad nikahnya. Maka saya nggak boleh datang di resepsinya, tidak boleh itu. Jadi kalau saya nggak sempat datang di akad nikahnya, resepsinya saya nggak boleh datang. Kenapa? Karena undangan untuk saya di acara akad nikahnya. Bisa dimengerti ya? Nah itu contoh itu misalnya. Ada juga yang undang borongan dari akad nikah sampai resepsi pernikahan juga ada. Itu juga ada. Ini enggak, misalnya ini hanya untuk akad nikah saja. Maka kalau untuk akad nikah saja, ya sudah di akad nikah saja itu kita datangnya. Bisa dimengerti ya? Jenengan teman dekat gak diundang, gak boleh datang. Terus besoknya aja datangnya, jangan pas walimah, gak boleh. Itu satu. Yang kedua, bagaimana kalau seandainya kita ngajak orang? Dalam walimah itu kita ngajak orang. Kalau saya sih biasanya ngomong kalau saya, Bu nanti saya bawa teman saya bawa supir saya ya gitu, saya bawa saudara saya ngomong biasanya. Tapi andai kan nggak ngomong, kalau dalam fikih madzhab Syafi'i sependek yang saya pelajari tapi ya, itu nggak apa-apa, asal yang ngajak yang diundang. Contoh tadi misalnya, saya diundang, saya ngajak istri saya, tidak apa-apa. Atau saya ngajak anak saya, tidak apa-apa. Atau saya ngajak teman saya, tidak apa-apa. Tapi harus yang ma'ruf, jangan banyak-banyak mengajaknya. Sepatutnya diajak lah. Itu boleh, tidak apa-apa. Itu kalau di dalam fikih madzhab Syafi'i yang saya tahu. Ada dalam kitab Fathul Mu'in yang saya tahu itu boleh, tidak apa-apa. Yang nggak boleh itu, itu boleh nggak ada masalah. Cuman kalau kita bicara adabnya, akhlaknya, sebaiknya kayak Nabi ini, tetap ngomong. Jadi ini konteksnya adab. Ini ada orang ngikut tadi. Jadi bukan Nabi ngajak, tapi orang ini ngikut. Boleh nggak masuk? Oh boleh, harus nggak apa-apa. Ya sudah, kalau nggak suruh pulang. Ini maaf, ini konteks tadi orang itu bukan diajak, tapi ngikut Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kalau diajak nanti yang saya tahu kalau di fikih itu boleh kalau ngikut. Kalau diajak, maaf, kalau diajak. Tapi ngajaknya jangan banyak-banyak, kasihan yang ngundang takutnya kurang. Apalagi kalau mantu masih baru, kadang belum pengalaman, ya ngerinya nanti apa? Hidangannya kurang. Izin minum dulu ya.
Alhamdulillah. Lanjut. Adab makan sekarang. An Umar, diceritakan dari Umar ibn Abi Salamah radhiyallahu anhuma, ini putranya Ummu Salamah dari Abu Salamah radhiyallahu an. Ummu Salamah radhiyallahu anha bersama Abu Salamah radhiyallahu an punya putra namanya Umar ibn Abi Salamah radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, kuntu adalah aku gulaman, saat itu masih kecil, fi hujri Rasulillah Muhammad SAW, tinggal satu ruangan atau diasuh oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau fi hujri itu lebih tepatnya ya tinggal satu ruangan, satu rumah atau satu bilik bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW karena masih kecil. Wakanat, dan adalah yadi, tanganku, tati sifis sohfati, adalah tanganku mengulur mengambil makanan yang terletak di piring. Faqala li, maka bersabda kepadaku siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ghulam, wahai ghulam, samillaha, bacalah bismillah cung, waqul, dan makanlah biyaminika, dengan tangan kananmu, waqul, dan makanlah mimma yalika, dari yang paling dekat denganmu. Hadisnya muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Ini yang sering saya sampaikan di sini, atau pernah saya sampaikan di sini. Beberapa orang tua itu kalau ada kesalahan anak dengan dalih karena masih kecil, ngomongnya apa? Udah biarin, masih anak-anak, enggak apa-apa, masih anak-anak, biarin ya. Begini ya, kita ini harus bisa memilah dan memilih mana kesalahan yang ditolerir karena dia masih kecil, dan mana kesalahan yang enggak boleh dibiarkan, karena kalau kita membiarkannya itu sama dengan kita rela dia dengan kesalahannya sampai hari tuanya. Contoh, anak kecil nangisan ya oke lah, wajar nangisan. Kadang anak kecil ya ada takutnya ya oke lah. Kadang anak kecil itu ya banyak tanyanya, ya oke, namanya anak, selagi itu memang wajar sebagai seorang anak-anak, oke, tidak apa-apa. Tapi kalau sampai misalnya makan pakai tangan kiri misalnya gitu, itu jangan dibiarkan itu. Kalau dulu saya masih kecil masih ingat orang tua itu mesti, ayo damel asto sing sae, pakai tangan yang baik gitu. Kalau kita mau ngasih ke anak itu, dia ngambil pakai tangan kiri, ayo tangan yang bagus mana? Harus itu. Makan tidak baca bismillah nak, ayo bismillah. Kita ingatkan, jangan dibiarkan. Karena kalau dibiarkan nanti ngerinya keterusan sampai hari tuanya. Perasaan mainannya kita hafal betul, kok tiba-tiba ada mainan baru. Kita tanya, dari mana mainan ini? Kita tanya. Kalau sekiranya saya dikasih kok jangan, ini mahal nak. Nanti takutnya orang tuanya nyari. Akad kalian berdua ini masih terlalu kecil, takutnya nanti bla bla bla. Ayo kembalikan. Misalnya gitu. Tapi kalau sekiranya enggak kok tante udah kita kasih, ya oke. Berarti udah dikasih emang. Clear, jelas gitu maksudnya. Ya kalau belum jelas ngerinya. Ya kok tiba-tiba anak saya ini mainannya banyak, dari mana ini? Ngerinya ngambil dari temennya. Itu jangan dibiarin aja itu. Jangan ngambil hak orang lain, naknya kembalikan. Kenapa? Itu kalau dibiarkan ngerinya keterusan sampai hari tuanya. Itu yang pernah saya ceritakan di sini. Ada seorang tua itu ketika anaknya berbuat sesuatu yang enggak benar, dia mengatakan apa? Enggak apa-apa masih kecil. Enggak apa-apa masih kecil. Itu keterusan sampai begitu anak itu kira-kira usia SMP, SMA ya. Kewalahan orang tuanya itu. Kenapa? Karena terbiasa mengatakan tidak apa-apa dia masih kecil. Baru tersadar ketika anaknya itu mulai usia remaja. Untungnya masih remaja. Mudah-mudahan belum terlambat lah istilahnya gitu. Allahu Akbar. Makanya saya ulang sekali lagi, kalau untuk sesuatu hal yang salah, yang tidak patut dibiarkan, jangan dibiarkan. Tetap harus diingatkan.
Karena itu adalah merupakan sebuah kesalahan yang jangan sampai keterusan sampai hari tuanya. Itu seperti itu. Karena mendiamkan kesalahan anak itu sama dengan kita rela dia salah terus sampai hari tuanya. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Maka diajar oleh Nabi anak tadi itu agar kalau makan dengan tangan kanan baca bismillah dan mengambil dari yang paling dekat. Karena dulu itu kalau makan itu satu talam gini bareng-bareng. Satu talam makan bareng-bareng. Nah, kalau makannya langsung ambil tengah gini kan gilani kan. Makanya harus dari pinggir sampai ke tengah. Pinggir sampai ke tengah. Baca bismillah pakai tangan kanan dari yang paling dekat makannya. Wa an Salamah bin Al-Aqwa, dari Salamah ibn Al-Aqwa radhiyallahu anhu, anna rajulan, sungguhnya ada seorang lelaki akala yang makan inda Rasulillah, di sisi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bishimalihi, dengan tangan kirinya. Faqala, maka bersabda siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kul, makanlah engkau biyaminika, dengan tangan kananmu. Qala, laki-laki itu berkata, la astati'u, saya tidak bisa. Qala, Nabi bersabda, la istata'ta, tidak, kamu bisa. Ma mana'ahu illal kibru, tidak ada yang mencegah kamu untuk makan dengan tangan kanan kecuali karena kamu itu orangnya sombong. Fama rafa'aha ila fihi, maka kemudian orang itu tidak lagi bisa mengangkat tangannya ke mulutnya. Rawahu Muslim, hatinya riwayat Muslim. Jadi ada orang itu yang kadang bukan tidak bisa, tapi tidak mau. Contoh, maaf ya, di antara jangan mungkin ada yang kidal ya, ada yang kidal, jadi menggunakan tangan kiri. Itu harus dimujahadai, diusahakan dengan tangan kanan pokoknya. Makan, minum itu diusahakan. Bahwa kadang lupa, tidak apa-apa. Kalau lupa tidak apa-apa kan? Kalau lupa kan, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Lalu begitu sadar, tangan kanan lagi. Terus gitu. Mungkin atau ada sebagian kita karena kebiasaan ya. Kadang ya kebiasaan kiri dulu misalnya. Padahal harusnya kan sunnahnya kan kanan dulu. Itu dicoba dilatih, diusahakan, dimujahadai. Kalau kemudian lupa tidak apa-apa, namanya lupa. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Contoh gosok gigi misalnya. Gosok gigi itu bersiwak itu sunnahnya kan dari arah sisi kanan dulu misalnya gitu. Karena kebiasaan misalnya kiri dulu misalnya. Begitu ingat langsung ganti kanan gitu. Namanya ingat. Kalau lupa namanya lupa, enggak apa-apa lupa. Begitu ingat langsung ganti kanan lagi. Terus gitu kan terus. Terus gitu kan. Dilatih terus soalnya. Memang enggak mudah tapi harus dimujahadai. Dan jangan menyerah itu. Itu sama dengan sebagian orang yang mengalami masalah orientasi seksual yang menyimpang itu kan. Itu bukan tidak bisa sebenarnya. Asal mau berusaha saja. Saya teringat di satu media sosial itu ada orang yang dulunya dia pelaku homoseksual, tapi terus dia tobat. Dia nulis di catatannya itu adalah fakta bahwa ketertarikan kepada sejenis itu ada memang. Kata beliau itu gitu. Jadi ketertarikan kepada sejenis itu memang fakta, itu ada kata beliau. Tapi juga bahwa nurani tidak bisa mengingkari bahwa itu sebuah kesalahan sebenarnya. Nuraninya nggak bisa bohong, itu salah. Cuman pertanyaannya dia mau melawan, nurani itu mau nggak diiyakan hingga kemudian dia lawan kebiasaan atau orientasi seks yang menyimpangnya itu, atau kemudian dia menturuti. Kan begitu masalahnya. Ya beliau ini termasuk yang melawan. Hingga akhirnya beliau bisa normal menikah dengan wanita dan punya anak. Itu seperti itu. Karena beliau melawan. Walaupun orientasi beliau itu sebenarnya pada sejenis, tapi beliau melawan karena beliau tahu itu salah. Beliau begitu, dan beliau pernah jadi pelakunya soalnya beliau, dan akhirnya beliau tobat. Dan beliau mengatakan, saya tahu itu salah. Makanya saya berusaha melawannya. Sampai akhirnya dengan izin Allah beliau berhasil. Itu seperti itu. Makanya Nabi mengatakan tidak, kamu bisa. Yang membuat kamu itu gak bisa itulah kesombongan kamu sebenarnya. Sombong itu maksudnya nolak kebenaran. Nah, kita jangan seperti itu kita itu. Makanya kalau ada aturan syariat
yang mengatur bagaimana, udah kita kedepankan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taati, nurut saja. Enggak usah pakai babi buba, nurut saja. Bahwa nanti setelah itu ada ketentuan yang mengecualikan itu persoalan lain. Tapi yang penting kita kedepankan sami'na wa ata'na. Termasuk dalam masalah waris misalnya. Udah taati aja dulu aturan dalam Islam terkait dengan waris itu. Wah, setelah itu nanti ada omongan antara kakak dan adik, bagaimana kalau ini kita bagi rata aja setelah dibagi secara syariat. Ketika kemudian bagian anak laki-laki merelakan agar sebagian bagiannya untuk diambil adik atau kakak perempuannya, silakan aja. Enggak ada masalah, yang penting taati dulu aturan syariatnya. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Ini hadisnya riwayat Muslim. Larangan makan kurma atau yang sejenis 2 butir sekaligus. Saya itu pernah dapat informasi, tapi saya bukan ahlinya ya, cuman saya mendengar penjelasan satu jamaah. Kenapa Nabi kita Muhammad SAW itu kalau makan kurma itu ganjil, 1, 3, 5, 7 itu ajwa. Kalau untuk menetralisir racun dan sihir, kalau ajwa kalau untuk menetralisir racun dan sihir itu 7, pagi dan petang ya, pagi dan sore lah. Itu saya biasanya kalau ajwa itu oleh istri di jus, karena kalau makan satu-satu saya nggak kuat saya. Makan kurma satu-satu 7 itu nggak kuat saya. Tapi kalau di jus, direndam di air dulu terus di jus minum, nah itu kuat. Kadang di kayak bubur, dimakan kayak bubur itu saya kuat itu. Ajwa kan tidak terlalu besar kalau ajwa itu. Ajwa kan tidak terlalu besar. Ada ajwa yang besar tapi sebesar-besarnya ajwa nggak terlalu besar. Beda dengan kurma yang jempol-jempol sikil itu. Nah, singkat cerita, kenapa Nabi kok makan kurma itu seringkali ganjil, bukan 2, bukan 4, bukan 6 gitu. Ternyata menurut jamaah saya itu ada riset yang mengatakan kalau genap itu jadinya itu nanti gula katanya. Tapi kalau ganjil jadinya energi, tenaga. Ini saya nggak ngerti lah penjelasan ilmiahnya bagaimana. Jadi pokoknya kalau ganjil itu jadinya tenaga gitu. Sementara kalau genap itu jadinya nanti malah gula atau apa itu, saya nggak paham lah. Pokoknya nggak bagus lah itu. Gitu. Nah, saya itu kan diantara faidah dari kurma kan dawaul qawi, obat kuat. Karena memang dia merupakan makanan yang dengan izin Allah tubuh itu bisa menerima. Saya ketika sakit terus ada beberapa makanan yang tubuh saya nggak bisa nerima itu, muntah ya, kalau makan muntah itu satu-satunya yang tubuh saya mau menerima dengan damai itu kurma. Kan kadang kita sakit tertentu ya, terus kemudian seringkali kalau kita makan apa muntah nasi, muntah reaksi tubuh itu mengeluarkannya. Nah, itu satu-satunya dengan izin Allah tentunya yang mau masuk ke perut saya itu kurma. Kurma itu mau masuk dia, tetap mau masuk dia. Kalau kurma itu, karena rupanya kurma itu makanan yang dengan izin Allah ya tubuh itu mau menerima dengan izin Allah. Ya nggak tahu jenengan ya, itu pengalaman saya aja. Dan itu ada jurnalnya itu tentang tubuh itu mudah menerima kurma itu. Itu kelebihan kurma. Ini menjelang Ramadan. Nah, di antara kesunahan berbuka kalau bisa dengan rutop. Kalau nggak ada rutop ya kurma kering juga nggak ada masalah. Kalau nggak ada kurma bagaimana? Kalau di fikih sih yang manis-manis juga nggak ada masalah. Yang manis-manis. Kalau di fikih ya, di fikih. Walaupun nanti jadi iklan itu kan. Berbukalah dengan yang manis. An Jabalah bin Suhaim, diceritakan dari Jabalah ibn Suhaim. Qala, beliau berkata, asabana musanatin ma'abni Zubair faruziqna tamran fakana Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma yamurru bina wa nahnu na'kulu wa yaqul la
la tufarinu fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha anil qiran summa yaqulu illa an ayyastadzina ar-rajulu akhahu muttafaqun alaihi Bukhari Muslim. Kali tertentu kami bersama dengan Ibnu Zubair mengalami musim paceklik, tiba-tiba kami mendapatkan rezeki kurma. Waktu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu lewat, yang mendapatkan kami sedang makan kurma, dan ia berkata, janganlah kalian makan 2 butir kurma atau lebih sekaligus. Sesungguhnya Nabi kita Muhammad SAW melarang untuk makan 2 butir kurma atau lebih sekaligus. Dan ia berkata lagi, kecuali orang itu minta izin kepada kawannya. Hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Kalau ini kaitannya dengan lek mangan bareng mbok yo dilihat temennya, jangan terus napa serakah ngambil banyak terus temennya nggak kebagian, jangan gitu. Saya mau cerita sedikit ya, ini masalah fikih ya, ini masalah fikih. Kalau kita bertamu di rumah orang, kan ada hidangannya yang dihidangkan itu. Ya, ada hidangan yang dihidangkan. Itu bukan hak milik loh itu. Kita hanya diberi hak untuk menikmati. Jadi kalau nggak ada izin membungkus, jangan dibungkus itu. Itu hati-hati itu. Itu di fikih itu, hati-hati nggih. Itu di fikih itu gitu, di fikih. Saya ulang ya, jenengan bertamu, ada hidangan ya, ada hidangan. Saya ulang, itu hak menikmati saja. Hak makan menikmati di situ. Saya ulang, bukan hak memiliki. Jangan coba-coba bungkus kalau belum dapat izin bungkus dari yang punya rumah. Bisa dipahami ya? Nah, kecuali yang tuan rumah udah nyiapin plastik tuh. Nanti silakan dibungkus saja. Itu baru monggo dibungkus. Paham nggih? Nah, undangan, ada hidangan, kalau belum ada isyarat suruh bungkus jangan dibungkus. Itu hanya hak menikmati, bukan hak memiliki. Ingat itu. Kita bertamu di rumah orang pas lebaran banyak kue-kue itu di hidangan. Itu kita hanya punya hak menikmati itu. Makan sak katok-katoknya boleh di situ. Tapi jangan terus orang yang pergi dibungkus. Tidak boleh. Kenapa? Karena kita tidak punya hak memiliki. Kita hanya punya hak menikmati di situ, memakan di situ. Ini harus dijelaskan secara fikih biar kita nggak ngambil hak orang lain. Nanti kalau karena paham asal main bungkus saja nanti. Kecuali tuan rumahnya ngasih isyarat untuk dibungkus. Biasanya dikasih plastik udah itu. Itu seolah-olah mau mengatakan kalau berkenan bungkus saja Pak. Nah, itu silakan, tidak apa-apa kalau gitu. Allahu Akbar. Tuntunan bagi orang yang makannya tidak bisa kenyang. Jadi ada orang itu makan banyak tapi bawaannya masih lapar aja, berarti kurang barokah. Bagaimana tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? An Wahsy bin Harb, diceritakan dari Wahsy bin Harb radhiyallahu anhu anna ashabar Rasulullah, sungguhnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna sungguhnya kami nakulu, kami makan wala nashba, tapi enggak pernah kenyang. Qala, Nabi bersabda, fala'allakum taftariqun. Mungkin kalian makan sendiri-sendiri. Qalu, Nabi mereka menjawab, qalu na'am, ya Rasulullah. Qala, Nabi bersabda, fajtami'u, maka berkumpullah ala tu'amikum, atas makanan kalian, wadhkuru smallahi, dan ingatlah nama Allah atas makanan itu, yubarak lakum fihi, maka kalian akan diberkahi di dalam makanan kalian untuk kalian. Rawahu Abu Dawud, riwayat Abi Dawud. Ada hadis yang lain riwayat Abu Ya'la, hadisnya sahih. Nabi bersabda, ahabbut ta'ami ilallahi kasratul aid
makanan yang paling Allah sukai adalah makanan yang dimakan dengan tangan banyak. Maksudnya makan bareng. Jadi makan bareng dalam satu nampan, bareng gini itu, dengan 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Kalau rumusnya sih yang cukup untuk 2 orang bisa dimakan 3 orang, yang cukup untuk 3 orang bisa dimakan 4 orang. Bahkan belakangan Nabi kalikan 2, yang bisa dimakan 4 bisa dimakan untuk, yang bisa dimakan 2 bisa dimakan untuk 4 orang misalnya. Itu kalau kita makan bareng dalam satu tempat itu lebih berkah dibandingkan kalau kita makan sendiri-sendiri sebenarnya. Aduh Ustaz, tidak semua orang mau. Ya yang mau aja berarti. Yang mau saja, kalau nggak mau ya tidak apa-apa, tapi kalau mau itu akan lebih baik sebenarnya. Berarti mulai sekarang kalau bisa sih latihan paling enggak di keluarga kalau pas makan sama istri berdua, sepiring berdua gitu. Kan ada orang itu makan sepiring berdua. Ada juga yang 2 piring sendiri juga ada. Ada yang sepiring berdua, ada yang 2 piring sendiri juga ada. Itu kalau idealnya ya, kalau kita pengen dapat keberkahan supaya ya dapat keberkahan makan bersama dengan kaum muslimin bareng-bareng itu. Kalau di Jakarta mungkin sebagian masih ada, tapi kalau di Jawa Timur di pesantren saya dulu yang namanya Dresmo Surabaya itu biasa itu kalau ada acara pernikahan, pengajian, makannya talam yang keluar itu. Udah 5 orang makan bareng-bareng. Ya qadarullah cukup aja. Itu seperti itu. Bukan berarti makan sendiri dilarang ya, enggak. Makan sendiri itu boleh, enggak apa-apa. Kalau ternyata selama ini makan sendiri kenyang ya alhamdulillah berarti udah barokah itu. Tapi andaikan makan sendiri kok enggak barokah, enggak kenyang-kenyang, itu caranya adalah kumpul makan bareng. Itu kalau mau itu. Jadi tradisi liwetan sebagian ibu-ibu makan bareng di atas daun pisang itu, nah itu sunnah itu. Sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau praktek dalam skala kecil, makan berdua dengan istri 1 piring. Ngaten nggih? Dicoba mawon. Atau sama anak ya. Sama anak makan berdua misalnya. Tapi kalau memungkinkan, kadang soalnya maksudnya gini, seleranya istri sama kita enggak sama kadang walaupun makannya bareng nggih ngoten nggih? Nggih. Sing wedok seneng pete, sing lanang enggak seneng pete. Sing wedok seneng pedes, sing lanang enggak seneng pedes. Enggak cocok kadang, yes. Masing-masing mboten napa-napa. Mudah-mudahan itu sudah berkah. Tapi kalau misalnya enggak kunjung berkah juga, enggak kunjung kenyang maksud saya, makan 1 piring berdua, insyaallah cepat kenyang. Insyaallah. Karena barokahnya itu. Tadi dengan catatan baca bismillah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih. Ini pernah terjadi di mana warga Jatiluhur yang punya hajatan di sekitar Jatiluhur, di mana saya berangkat dari rumah itu habis asar, terus maghribnya sampai kita berhenti di masjid sebelum pancoran agar nanti tepat waktu jadi bisa kalau macet Pak. Nggih, terus habis sholat maghrib langsung berangkat ke tempat pesta. nggih. Padahal kita kan termasuk awal, tapi setelah itu langsung pestanya itu langsung selesai itu kita dan teman-teman lain itu yang nggak bagian Makanan. Sampai jangankan makanan, air aja nggak cukup. Jadi menurut ceritanya itu katanya jumlah yang direncanakan dengan yang datang itu sangat jauh. Jadi mungkin dari desanya terlalu banyak bawa tamu itu sehingga dia itu seperti itu yang salah. Yang kedua sekarang ini kan sering terjadi misalnya habisnya pernikahan itu kan
antrinya banyak. Nah, diajak sama teman-teman makan dulu aja selama belakangan. Sebenarnya kita itu sudah nggak sampai antri, maksudnya pengennya salaman dulu, beres baru makan. Nah itu kalau kita makan dulu baru mengucapkan selamat kepada pengantin beberapa teman itu kita salah juga. Yang ketiga tentang tadi Pak, kalau saya dulu waktu masih di Jawa itu ada pesan dari orang tua, selama kamu bertamu dan ada makanan maupun minuman, sebelum dimanggakan sama yang tuan rumah, jangan sekali-kali kamu minum atau ambil. Jadi itulah kalau di Jawa begitu dulu. Tapi kayaknya kalau di sini di Jawa, kadang-kadang belum diserahkan sudah minum atau ambil seperti itu masih. Yang pertama berkaitan dengan salah siapa. Gini, terlepas dari salah siapa, pertama dari kitanya dulu ya, yang punya hajat. Misalnya yang punya hajat ya, kita punya hajat. Kan teorinya kalau untuk dalam konteks Indonesia, kalau kita hajatan itu misalnya yang kita undang 1000, itu jangan kali 2. Paling tidak itu 2.500. 1000 jadinya 2.500. Paling tidak itu. Antisipasinya, karena di kita ini sering bawa lebih itu. Pasukan lebih itu kadang. Makanya harus ditambah paling enggak 1.500. Satu dulu ya Bang ya. Yang kedua tadi diingat, kalau kita enggak diundang jangan datang. Kalau kita diajak boleh, enggak apa-apa kalau di fikih ya. Cuman adabnya ngomong dulu sebaiknya memang. Adabnya. Tapi kalau enggak mungkin ngomong ya enggak apa-apa. Cuman ya harus tahu diri yang dibawa berapa gitu. Jadi jangan sampai maaf ya, bawa melebihi kapasitas. Ya itu yang juga kasihan yang ngundang, karena kan yang ngundang itu sedang ngitung soalnya. Itu yang kedua. Yang ketiga mesti hati-hati, kadang ada beberapa catering yang nakal kan, pegawainya yang nakal. Makanya harus ada tim yang menghitung piring. Karena kadang misalnya 2.500, ternyata piringnya cuma berapa. Begitu dicek di mobil boxnya masih ada nasi banyak, lauk banyak masih. Itu kejadian itu di beberapa tempat, naudzubillah min dzalik. Maka tuan rumah harus punya tim yang menginspeksi catering. Itu jumlah piringnya betul apa tidak, jumlah makanannya benar apa tidak. Harus ada yang ngecek itu. Kalau enggak, wah bisa ditipu. Bisa ditipu betul itu. Karena ada beberapa, enggak semua, atau ada beberapa yang nakal gitu aja. Bukan cateringnya mungkin nakal, tapi pegawainya itu kadang yang ya lumayan bisa didol yang kantin tahu apa itu. Naudzubillah min dzalik. Itu kejadian. Jadi kalau Bapak nanya salah siapa, tergantung dari kondisi tadi itu ulahnya siapa, ngoten mawon nggih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkenaan dengan apa tadi, Pak? Oh, niku soal cara mawon, soal cara itu. Enggak ada keharusan harus ke orang dulu baru makan atau sebaliknya. Kalau jenengan pekewo kalau ndak enak atas salaman saya baru makan nggih monggo. Lek kula pribadi nggih terus terang ngeten. Kalau ngantrinya panjang gitu, tak mangan si wis. Wong ngantrinya panjang kan ada bertamu itu yang ngantrinya panjang itu saya biasanya makan dulu biasanya gitu. Tapi biasanya saya makan yang gelmian-gelmian itu napa siomay ta kambing guling, bukan yang makanan pokoknya itu enggak. Makanan pokoknya nanti habis salaman biasanya kalau itu. Gitu kalau ngantrinya panjang. Waduh, ngantrinya waduh tenan iki gitu. Itu. Jadi kalau ikut soal cara mawon niku enggak mboten enggak harus juga sih kan jenengan ngisi buku tamu itu berarti sudah sah sebagai tamu kan. Enggak satu. Yang kedua, yang ketiga mengenai memang kalau kita bicara adabnya nunggu dipersilakan baru kita makan atau minum. Tapi secara hukum tadi Pak, apa yang dihidangkan di meja itu kita sudah punya hak untuk menikmati. Ingat ya, hak menikmati, bukan hak memiliki. Ingat-ingat ya nggih. Hak menikmati bukan hak napa? Memiliki. Nggih ngoten mawon. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Monggo Pak Hasan Sidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di bulan Syawal ini sudah menjadi kebiasaan kita ada
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang Bapak maksud dengan kebiasaan pertama nyekar, nyadran atau ziarah kubur ya. Ziarah kubur. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang, kalau berkaitan dengan ziarah kubur itu, saya pernah baca satu riwayat bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu punya rutinan ziarah kubur itu di bulan Sya'ban. Kalau saya nggak salah ziarah syuhada Badar kalau saya nggak salah. Kalau nggak syuhada Uhud, syuhada Badar, saya lupa itu. Itu Nabi rutin, memang rutin. Rutin diagendakan setiap tahun itu di bulan Sya'ban beliau. Ada yang mengatakan di awal bulan Sya'ban, ada yang begitu. Makanya ada yang menyebut ini bulan ruah, gitu. Bulan ruah. Ya, itu karena Nabi punya kebiasaan ziarah. Saya lupa, mohon maaf kalau nggak syuhada Badar, syuhada Uhud, saya lupa itu. Itu di bulan Sya'ban beliau itu. Makanya karena ini kebiasaan beliau di bulan Sya'ban ziarah ke syuhada, sebagian syuhada itu, maka itu mungkin berdasar pada riwayat itu, beberapa kaum muslimin menyengaja mengagendakan ziarah kubur keluarga di bulan Sya'ban. Nah, tapi kalaupun misalnya kita mau ziarah di bulan apa saja kan tidak ada masalah sebenarnya. Cuman mungkin orang ketika dia mengagendakan di bulan ini mungkin rujukannya itu aja mungkin satu dulu. Kemudian yang kedua, yang Bapak maksud dengan tradisi mungkin nanti di malam nisfu Sya'ban itu, di mana sebagian kaum muslimin membaca surah Yasin 3 kali bla bla bla. Baik, saya mau terangkan dulu gini. Hadis tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban yang berbunyi bahwa Allah memperhatikan seluruh makhluknya dan mengampuni mereka semua kecuali 2, orang yang berbuat syirik dan orang yang berantem. Itu hadisnya riwayat diantaranya riwayat Al-Jamaah, sekelompok ahli hadis. Bahkan hadisnya dinyatakan sahih dari semua jalur periwayatannya. Berarti malam itu bukan malam biasa, itu malam khusus, di mana Allah memperhatikan seluruh makhluknya dan mengampuni mereka semua kecuali 2, orang yang berantem dan berbuat syirik. Nah, karena itu malam khusus, maka sepatutnya lah kita menghidupkannya, jangan melaluinya dengan kesia-siaan. Menghidupkan dengan apa? Nah, sependek yang saya baca ini, yang sampai kepada kita itu tidak ada amalan khusus. Ada amalan khusus seperti sholat sunnah raghaib yang sampai 50 rakaat itu, cuman hadisnya dhaif jiddan, lemah sekali hadisnya. Terus apa dong amalan khususnya? Sependek yang saya pahami ya tidak ada. Kalau tidak ada berarti apa? Terserah itu apa maksudnya? Saya lagi pengen baca surah Yasin, boleh banget, silahkan. Enggak, saya mau baca surah Waqiah saja, silahkan. Saya mau baca Quran keseluruhannya, bagus, silahkan aja. Saya maunya sholat sunnah saja, silahkan. Saya mau sodako aja, silahkan. Saya mau taklim, kajian, silahkan. Saya mau silaturahim, silakan. Yang penting malam itu jangan berantem dan jangan berbuat syirik. Kalau berbuat syirik nggak usah saya bahas, Anda udah paham lah. Kalau berantem maksudnya bagaimana? Biasanya malam itu medsos panas-panasan. Wah, ini perbuatan bid'ah, ini nggak bener apa? Wah, berantem itu di medsos orang itu. Pada malam itu Allah sudah menyatakan tidak akan mengampuni yang berantem itu. Maka malam itu jangan Anda tidak berantem. Kalau Anda tidak sepakat, kalau mau kritik secara baik-baik sekarang. Nanti jangan lagi. Kalau jenengan sepakat, ya sudah, pertahankan hujah panjenengan. Yang penting jangan berantem pada malam itu. Malam itu istri ngajak berantem, besok aja, jangan sekarang berantemnya. Karena sayang kalau malam itu kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kalau orang nanya ke saya, apakah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam nisfu Sya'ban? Saya jawab, iya. Hadisnya sahih Muslim. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, suatu malam di malam nisfu Sya'ban,
saya kehilangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam habis Isya. Karena biasanya Nabi kalau habis sholat Isya, kalau tidak ada kepentingan kaum muslimin, Nabi pulang istirahat. Tapi malam itu Nabi tidak ada. Kata Siti Aisyah, malam itu malam nisfu Sya'ban aku kehilangan Rasulullah Muhammad SAW. Berarti Nabi nggak biasanya ini. Dicari oleh Siti Aisyah, ketemu ternyata Nabi sedang ziarah makam Baqi'. Itu di malam nisfu Sya'ban Nabi ziarah di makam Baqi'. Siti Aisyah menunggu di luar pagar sampai lama Nabi ziarahnya. Begitu selesai Nabi pulang, Siti Aisyah buru-buru pulang. Begitu sampai di rumah, di antara mukjizat Nabi bisa melihat ke belakang tanpa menoleh. Bisa melihat ke belakang tanpa menoleh. Itu mukjizat Nabi. Nabi tahu diketahui istrinya. Nabi bertanya, kamu tadi dari mana? Dari ngikuti panjenengan ya Rasulullah, saya khawatir Anda ke istri yang lain. Padahal Nabi tidak mungkin khianat. Maka kata Nabi, kamu telah tergoda oleh setan kamu. Ada setannya ya Rasulullah, semua orang ada setannya. Termasuk engkau ya Rasulullah, termasuk saya, kata Nabi. Hanya saja Allah merahmati saya sehingga semua setan yang menggoda saya masuk Islam, kata Nabi. Nah, apa ini kata para ulama? Nabi malam itu menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Saat itu Nabi ziarah kubur, menghidupkannya dengan ziarah kubur. Untungnya para ulama tidak ngambil kesimpulan cara menghidupkan malam nisfu Sya'ban adalah dengan ziarah kubur. Untungnya ulama nggak ngomong gitu. Cuman Nabi malam itu beramal dengan amalan yang nggak biasanya, yaitu ziarah kubur. Berarti sunnah menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Sehingga nanti di generasi tabi'in ada dua tokoh di bumi Syam. Dua-duanya tokoh tabi'in ulama tabi'in. Yang satu menfatwakan agar nisfu Sya'ban dihidupkan di masjid-masjid, musola-musola. Itu yang banyak kaum muslim melakukan di Indonesia itu. Itu ada tokohnya seorang tabi'in yang melakukan. Dan ada ulama tabi'in lain mengatakan nisfu Sya'ban disunahkan untuk dihidupkan tapi di rumah masing-masing. Jadi besok jangan sampai tidak menghidupkan malam nisfu Sya'ban, malam Jumat besok ini. Terserah mau bareng-bareng, monggo, ada hujah dari tabi'in. Kalau masing-masing di rumah juga silakan, tidak ada masalah. Tapi ada satu lagi, tabi'in di Mekah menfatwakan tidak ada menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Jadi kalau ada ustaz yang mengatakan tidak ada menghidupkan malam nisfu Sya'ban, itu juga ada salafus solehnya juga. Cuman begini, saya mau ingatkan, yang ngomong tidak ada menghidupkan malam nisfu Sya'ban secara khusus itu yang ngomong tabi'in, yang walaupun dia tidak menghidupkan secara khusus, tapi dia sholat malamnya saja sering khatmul Quran. Yang ngomong itu sholat malamnya itu sering khatmul Quran, iktikafnya luar biasa, zikirnya kuat. Jadi nggak ada, ya artinya malam itu dihidupkan dengan amalan biasanya, tapi biasanya aja udah luar biasa gimana? Ya gitu loh maksudnya itu. Jadi kalau saya pribadi termasuk yang berpegang pada pendapat bahwa malam nisfu Sya'ban itu adalah malam khusus yang sepatutnya kita hidupkan sebagaimana Nabi sendiri menghidupkannya. Tapi soal caranya saya tidak menentukan. Jangan monggo, mau masing-masing di rumahnya monggo, mau bareng-bareng nggih monggo, masing-masing ada hujahnya masing-masing. Cuman tolong gini ya, jangan diharuskan kalau yang enggak harus. Misalnya besok harus baca Yasin, jangan. Karena tidak ada ketentuan yang mengharuskan itu. Bahwa Anda mau baca surah Yasin, monggo. Enggak, saya mau waqiah saja, monggo. Saya mau seluruh Quran saja, wah top, bagus, terusan. Nah itu, jangan diharuskan. Saya maunya silaturahim aja, monggo. Saya maunya taklim aja, monggo. Dan salah satu malam yang mustajabah kata Imam Syafi'i adalah malam nisfu Sya'ban. Kalau kata Ibnu Abbas, takdir yang dieksekusi di malam Qadar ditetapkan di malam nisfu Sya'ban. Saya ulang ya, takdir yang dieksekusi, yang ditata di malam Qadar itu ditetapkannya di malam nisfu Sya'ban. Bukan kata saya, kata Ibnu Abbas ketika menafsirkan tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Nanti bisa dicek dalam tafsir Ibnu Katsir. Wallahu alam bisawab. Itu Bang nggih? Baik. Ada lagi? Cukup nggih? Kita tutup.